Hello, para pecinta inspirasi dan motivasi hidup. Selamat datang di channel Menyentuh Rasa. Apa kabar semuanya? Lanjut. Mari kita gas. Yud. Apakah kamu termasuk orang yang selalu ada, selalu siap membantu, melakukan apapun untuk menyenangkan orang lain, bahkan sampai mengorbankan harga diri sendiri? Harapannya mereka akan melihat nilai dirimu. Tetapi kenyataannya mereka malah biasa saja, seperti tidak ada rasa tertarik. Kamu mungkin terlihat putus asa, butuh perhatian, dan terus-menerus meminta pengakuan. Sadarkah kamu bahwa tidak ada yang tertarik pada seseorang yang terlihat tidak bisa mengontrol emosinya, yang rela memberikan segalanya hanya untuk mendapat perhatian? Ini berat, tapi semakin cepat kamu sadar, semakin baik. Bukan maksudku menyalahkanmu, tetapi pemikiran seperti ini justru menjauhkan orang. Tidak ada yang tertarik pada orang yang terlalu ingin menyenangkan, yang seolah tidak punya apa-apa tanpa perhatian orang lain. Jujurlah, akankah kamu tertarik pada orang yang terus-menerus mengemis perhatian, memohon, dan hidupnya tidak ada hal menarik selain hubungan tersebut? Tidak kan? Mereka pun sama. Ingatlah, kamu memiliki daya tarik fisik dan tidak butuh siapapun untuk bahagia. Lalu, mengapa saat ini kamu kehilangan semua itu? Sebelumnya hidupmu baik-baik saja, tetapi setelah mereka hadir, malah banyak drama yang tidak jelas. Kenapa bisa begitu? Kamu memberikan segalanya, tanpa mereka perlu berusaha sedikit pun. Kamu menjadi pilihan yang tidak menarik lagi. Mereka tidak lagi melihat nilaimu seperti saat pertama kali bertemu. Dengarkan, ini bukan berarti kamu tidak layak dipilih atau tidak berharga. Masalahnya, kamu salah langkah. Kamu membuat segalanya terlalu mudah bagi mereka. Orang tidak akan menghargai sesuatu yang tidak perlu diperjuangkan. Jika kamu ingin dipilih, come on guys, coba ubah cara bersikapmu. Jangan mengejar mereka, biarkan mereka yang mengejarmu. Ini bukan fantasi, ini kunci untuk mendapatkan kembali dirimu sendiri. Mari kita bahas bersama-sama. Bagaimana caranya menjadi lebih menarik? Tulis di kolom komentar juga ya. Siap mengubah cara bermain. Mulai hari ini, berhenti bermain-main dan mulai kendalikan apa atau siapa yang pantas untukmu. Berhenti mengejar. Karena kamu selalu ada, mereka tidak merasa perlu mendekat. Dengan sedikit mundur, mereka akan mulai memperhatikanmu. Cukup menghilang dengan cara yang membuat mereka penasaran. Ini memang berat, tetapi kamu tidak akan kehilangan apapun. Fokuslah pada diri sendiri, tujuan, dan kesejahteraanmu. Tunjukkan bahwa duniamu tidak hanya berputar di sekitar mereka. Naikkan standar berhenti menerima perlakuan setengah hati atau diabaikan. Naikkan standarmu. Mereka harus meningkatkan level atau mundur. Orang yang tepat akan tetap ada, yang tidak tepat akan pergi. Ini tentang menghargai waktumu, energimu, dan cintamu. Harga diri yang tinggi akan menarik orang lain. Kamu adalah berlian langka. Jangan obral dirimu di pasar. Bangun koneksi emosional yang tulus, berhenti berpura-pura. Tunjukkan sisi asli dirimu. Berbagi pengalaman, pemikiran, dan perasaan secara jujur akan menciptakan koneksi yang lebih dalam dan bermakna. Ini akan membuatmu tak tergantikan. Jaga kemandirian dan harga. Diri kemandirian adalah kunci daya tarik. Jangan biarkan kebahagiaan dan harga diri sepenuhnya tergantung pada orang lain. Orang tertarik pada individu yang memiliki kehidupan sendiri, passion, dan tujuan. Komunikasi yang efektif, sampaikan kebutuhan dan harapan secara jelas dan tegas. Komunikasi yang terbuka dan jujur akan membangun hubungan yang lebih sehat. Tunjukkan pertumbuhan. Tunjukkan bahwa kamu terus berkembang dan belajar.
Ini menunjukkan bahwa kamu tidak puas dengan zona nyaman. Hindari kesalahan umum. Jangan memainkan perasaan orang lain, manipulasi, atau bersikap sok cuek. Ada perbedaan antara orang yang butuh perhatian dan orang yang hanya ingin diperhatikan. Ini memang bisa tricky. Kadang, keduanya bisa tampak sama. Tapi, ada beberapa tanda yang bisa membantumu. Orang yang butuh perhatian, motivasi. Mereka mencari validasi dan pengakuan untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Mereka mungkin merasa tidak aman, kurang percaya diri, atau memiliki harga diri yang rendah. Perilaku-perilaku mereka cenderung pasif dan tidak mencolok. Mereka mungkin mencari pujian atau persetujuan secara halus. Merasa sedih ketika tidak mendapat perhatian, tetapi tidak selalu menyatakannya secara langsung. Lebih sensitif terhadap respon orang lain. Berusaha untuk menyenangkan orang lain dan menghindari konflik. Contoh, seseorang yang selalu berusaha untuk melakukan hal yang baik, berharap orang lain akan memperhatikan dan menghargai kebaikannya, tetapi tidak pernah secara langsung meminta pujian. Orang yang ingin perhatian, motivasi. Mereka haus akan perhatian dan ingin menjadi pusat perhatian. Mereka mungkin ingin merasa istimewa, penting, atau mengontrol orang lain. Perilaku mereka cenderung lebih vokal, dramatis, dan berusaha menarik perhatian dengan cara yang mencolok. Mereka mungkin selalu bercerita tentang dirinya sendiri, mencari cara untuk menonjol di keramaian, mudah marah jika tidak mendapatkan perhatian yang diinginkan, memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Contoh, seseorang yang selalu bercerita tentang dirinya sendiri, yang selalu mencari cara untuk menonjol di keramaian, atau yang mudah marah jika tidak mendapatkan perhatian yang diinginkan. Perbedaan intensitas. Orang yang ingin diperhatikan cenderung lebih intens dan mencolok dalam upaya mereka untuk mendapatkan perhatian. Motivasi. Orang yang butuh perhatian biasanya mencari validasi untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Sementara orang yang ingin diperhatikan haus akan perhatian dan ingin menjadi pusat perhatian. Tujuan. Orang yang butuh perhatian mencari pengakuan dan validasi untuk meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri mereka. Sementara, orang yang ingin diperhatikan mencari perhatian dan pengakuan untuk merasa lebih penting dan untuk mengontrol orang lain. Penting untuk diingat. Kedua tipe orang ini mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda dan mungkin perlu belajar cara yang lebih sehat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, memahami perbedaan ini dapat membantu kita untuk lebih memahami orang-orang di sekitar kita dan berinteraksi dengan mereka dengan lebih efektif. Orang yang butuh perhatian, tapi tidak pernah memintanya secara langsung, mungkin mengalami beberapa dampak negatif, baik bagi dirinya sendiri maupun hubungannya dengan orang lain. Berikut beberapa dampak yang mungkin terjadi. Dampak pada diri sendiri, kekecewaan dan kekecewaan. Mereka mungkin merasa kecewa dan kecewa ketika kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Mereka mungkin merasa tidak terlihat, tidak dihargai, atau tidak dicintai. Rasa tidak aman dan kurang percaya diri. Kekecewaan yang berulang dapat memperkuat rasa tidak aman dan kurang percaya diri mereka. Mereka mungkin merasa tidak layak mendapatkan perhatian dan pengakuan. Penurunan motivasi dan semangat. Kurangnya pengakuan dapat membuat mereka merasa tidak berharga dan kehilangan motivasi untuk mencapai tujuan mereka. Masalah kesehatan mental. Dalam jangka panjang, kurangnya perhatian dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan makan. Dampak pada hubungan, konflik dan kesalahpahaman.
Orang lain mungkin tidak menyadari kebutuhan mereka terhadap perhatian yang dapat menyebabkan konflik dan kesalahpahaman. Rasa tidak nyaman dan canggung. Orang lain mungkin merasa tidak nyaman dan canggung ketika mereka tidak tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan mereka. Kerusakan hubungan, kekecewaan, dan kesalahpahaman yang berulang dapat merusak hubungan dan membuat mereka merasa terasing. Tips untuk mengatasi masalah ini: meningkatkan kesadaran diri, sadari kebutuhanmu terhadap perhatian, dan bagaimana kamu menunjukkannya. Komunikasi yang terbuka, bersikaplah jujur dan terbuka tentang kebutuhanmu kepada orang-orang yang kamu sayangi. Mencari dukungan, berbicaralah dengan teman, keluarga, atau terapis tentang perasaan dan kebutuhanmu. Membangun rasa percaya diri, fokus pada kekuatan dan nilai dirimu sendiri. Mengenali kebutuhan perhatian orang lain yang tidak memintanya secara langsung bisa tricky. Ini membutuhkan kepekaan dan perhatian ekstra. Berikut beberapa cara untuk mengidentifikasi kebutuhan perhatian orang lain yang lebih pasif. Perhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah, kontak mata. Apakah mereka sering mencari kontak mata denganmu, berharap kamu memperhatikan mereka? Ekspresi wajah. Apakah mereka terlihat sedih, kecewa, atau kurang bersemangat ketika tidak mendapatkan perhatian? Postur tubuh. Apakah mereka terlihat murung, tertutup, atau tidak bersemangat ketika tidak mendapatkan perhatian? Bahasa tubuh. Apakah mereka cenderung meniru perilaku atau gaya orang lain yang disukainya sebagai cara untuk mendapatkan perhatian? Perhatikan perilaku dan tindakan. Kehadiran. Apakah mereka selalu hadir di setiap acara atau pertemuan meskipun tidak selalu aktif berbicara? Perhatian terhadap penampilan. Apakah mereka selalu berusaha untuk berpakaian menarik atau melakukan hal-hal yang menarik perhatian, tetapi tidak pernah secara langsung meminta pujian? Kebaikan. Apakah mereka selalu berusaha untuk membantu orang lain, tetapi tidak pernah berharap untuk diberi hadiah atau ucapan terima kasih? Upaya untuk menyenangkan. Apakah mereka selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain dan menghindari konflik, tetapi merasa sedih dan kecewa ketika tidak mendapatkan perhatian yang mereka harapkan? Perhatikan cara mereka berkomunikasi, nada bicara. Apakah mereka terdengar lebih pelan, tidak yakin, atau lesu ketika berbicara? Pilihan kata, apakah mereka sering menggunakan kata-kata yang menunjukkan rasa tidak aman atau kurang percaya diri? Topik pembicaraan. Apakah mereka cenderung berbicara tentang diri mereka sendiri atau tentang hal-hal yang membuat mereka merasa tidak aman? Perhatikan reaksi mereka. Bagaimana mereka merespon pujian? Apakah mereka merasa senang ketika kamu memperhatikan mereka, atau mereka terlihat tidak nyaman atau malu? Bagaimana mereka merespon saat kamu tidak memperhatikan mereka? Apakah mereka terlihat kecewa, sedih, atau marah ketika kamu tidak memperhatikan mereka? Ingatlah, setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk menunjukkan kebutuhan mereka terhadap perhatian. Jika kamu merasa seseorang mungkin membutuhkan perhatian, cobalah untuk menunjukkan empati dan pengertian. Bersikaplah ramah, tanyakan bagaimana keadaan mereka, dan beri mereka kesempatan untuk berbicara tentang perasaan mereka. Perjalanan menuju penerimaan diri bukanlah hal yang mudah. Akan ada saat-saat kamu merasa ragu, tidak aman, dan membutuhkan perhatian lebih. Tetapi ingatlah, setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk menghargai dirimu, untuk menetapkan batasan, dan untuk berkomunikasi dengan jujur adalah sebuah kemenangan. Ingatlah saat kamu berhasil mengatasi rasa takutmu dan melakukan sesuatu yang selalu kamu inginkan. Itulah bukti kemajuanmu. Rayakan setiap kemajuan, peluk ketidaksempurnaanmu, dan teruslah melangkah maju dengan percaya diri.
Kamu layak mendapatkan kebahagiaan dan cinta yang tulus. Hargailah dirimu. Tetapkan standarmu. Jadilah dirimu sendiri. Dunia membutuhkan keaslianmu. Ingatlah saat kamu merasa paling bahagia dan percaya diri. Itulah inti dari kebahagiaan sejati. Kamu layak mendapatkan kebahagiaan. Sekian pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Bye.